Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Hari ini saya mau share tentang tips merawat bougainville agar tanaman bougainville kita tumbuh subur, rimbun, dan rajin berbunga tentunya. Sebenarnya menanam bougainville itu sangat mudah teman-teman, yang penting kita bisa menerapkan yang namanya 6P. Kalau kita bisa menerapkan 6P, maka tanaman kita pasti jadinya subur maksimal. Dan apa sajakah 6P tersebut? P yang pertama yaitu penyinaran, artinya sinar matahari yang cukup. Pada dasarnya, tanaman yang mengeluarkan bunga seperti halnya bougainville itu memerlukan sinar matahari yang cukup untuk mendapatkan bunga yang maksimal seperti ini. Mendapatkan fotosintesis tanaman itu lebih bagus dengan sinar matahari yang cukup. Nah, seperti ini ya. Dengan sinar matahari yang cukup, maka tanaman kita akan rimbun maksimal, bunganya juga banyak seperti ini, sahabat. Tanaman jadi kuat, pohon jadi kokoh, akar pun juga kuat, kemudian daunnya tumbuhnya juga bisa maksimal. Daun yang kecil-kecil tumbuh subur. Nah, seperti itu, tunasnya itu semakin banyak, sahabat. Tidak peduli itu batang besar ataupun batang kecil, kalau kena sinar matahari yang cukup, itu akan maksimal perkembangannya. Seperti ini nanamnya di pot kecil, tapi tumbuhnya maksimal. Dari kecil-kecil dia sudah mulai banyak daun dan ini sudah mulai berbunga. Itu karena perawatan dari sinar matahari yang cukup. Kecil aja bunganya sudah lebat, apalagi kalau besar seperti ini. Pokoknya kalau kena sinar matahari yang cukup, nanti bunganya bisa maksimal. Jadi teman-teman kalau nanamnya kenapa nggak berbunga, itu berarti karena kurang sinar matahari. Mungkin kita nanamnya di bawah naungan pohon atau mungkin di bawah atap, bisa berbunga, hanya saja tidak bisa maksimal seperti ini. Lanjut, kemudian P yang kedua yaitu penyiraman. Tanpa kita siram, tanaman bougainville kita tidak bisa berkembang secara maksimal. Karena apalagi kalau musim panas seperti ini kan sering kering ya sahabat, sering kering. Nah, itu tanamannya kalau kurang dari air, nah, maka perkembangannya juga tidak bisa maksimal. Dengan disiram setiap hari, sehari sekali minimal, nutrisi dari air itu terpenuhi. Jadi perkembangannya nanti bisa maksimal. Kalau sampai kering kemudian layu, nah itu lambat ya, nanti untuk perkembangannya itu jadi lambat. Tapi kalau musim hujan kita tidak perlu untuk menyiramnya lagi karena nutrisinya sudah dapat dari air hujan. P yang ketiga yaitu pemangkasan dan pemotongan. Pemotongan ini diharapkan karena batang-batang yang tidak produktif, nah itu nanti bisa produktif. Jadi batang yang agak memanjang ini kita potong biar nanti hasilnya bisa rimbun, sahabat. Ya. Jadi tidak hanya batang yang tidak produktif saja, batang yang pasca bunga itu juga harus kita potong-potong biar nantinya merangsang pertumbuhan baru. Karena kalau pasca bunga seperti ini nantinya juga akan kering dan jatuh-jatuh, sahabat. Jadi kalau kita nunggu keringnya lama, jadi kita potong-potong langsung aja, habis itu kita biarkan. Nah, kayak gini juga gitu ya sahabat, yang kering-kering tidak produktif ini juga harus kita potong biar nanti hasilnya tumbuh subur dan maksimal. Semuanya saling ketergantungan, jadi habis dipotong harus kena sinar matahari yang cukup lagi. Lanjut, P yang keempat yaitu pemupukan. Pemupukan bisa dilakukan dengan cara menaburkan pupuk seperti ini, atau bisa dilakukan dengan cara dikocor. Teman-teman, untuk rekomendasi pupuk saya biasa menggunakan pupuk NPK 1616, bisa merek Pak Tani, mungkin bisa merek yang lain. Pemupukan bisa dilakukan 2 minggu sampai 1 bulan sekali, yang jelas rutin. Apalagi yang nanamnya di pot, kalau tidak kita pupuk nutrisinya kurang. Tapi kalau kita nanamnya di tanah langsung, nah itu tidak pakai pupuk tidak masalah. Lanjut, P yang kelima yaitu penambahan media. Media tanam yang seharusnya tinggi dalam satu pot seperti ini, nah kalau sudah menyusut itu kita harus menambah lagi. Nah seperti ini ya contohnya. Ini harus kita tambah media yang baru biar nantinya medianya itu tercukupi. Nah kalau seperti ini
Misalkan ini ukuran tanamannya sudah besar kayak gini tapi potnya sempit kayak gini, itu tidak bisa ditambah tapi kita pindahkan ke pot yang baru yang agak besar, jadi repotting. Repotting dan penambahan media itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan juga. Jadi harus kita cek apakah tanaman kita membutuhkan media yang cukup atau mungkin membutuhkan tempat yang lebih luas. Itu harus kita teliti lagi ya. Jadi nanti biar perkembangan dari tanaman bougainville kita bisa maksimal. Lain lagi kalau kita nanamnya di tanah langsung. Kalau di tanah langsung aman-aman saja, kita tidak perlu memindah atau menambahkan media. Untuk medianya kalau di pot saya menggunakan media gembur seperti biasa, tanah dan campuran sekam dan pupuk kandang sedikit. Kalau tidak ada tanah biasa pun juga bisa, cuma kalau tanah biasa biasanya kan cepat keras gitu ya. Jadi kita waktu menyiram tuh harus kita songkel-songkel biar nantinya gembur lagi. Dengan tanah yang gembur itu juga mempercepat pertumbuhan sahabat, mempercepat pertumbuhan, batangnya juga cepat besar. Nah kalau kita nanam di tanah langsung tidak perlu kita songkel-songkel, cukup siraman saja yang cukup, kemudian kita potong-potong kayak gitu saja. Nanti itu akan cepat berkembang, untuk pohonnya itu cepat besar gitu loh sahabat. Untuk P yang terakhir yaitu pengendalian gulma sahabat. Jadi untuk ke rumput-rumput, nah itu harus sering kita cabut seperti ini biar nutrisinya itu tidak terbagi-bagi. Biasanya kalau rumputnya banyak, nah itu nutrisinya nanti banyak ke rumput, jadi tanaman kita di nomor 2 kan nggak bisa subur, kadang malah batangnya jadi kering atau mungkin jadi kayak gimana gitu ya, jadi kurang subur kayak gitu. Nah untuk hama jarang sekali ya, untuk hama biasanya kalau ulat itu jarang sekali. Untuk tanaman bougainville ya maksud saya, untuk tanaman bougainville kalau ada pun cabuk, nah cabuk itu biasanya tertular oleh tanaman-tanaman yang ada di sampingnya. Jadi pastikan tanaman di sampingnya itu juga subur. Kalau tanaman di sampingnya subur, nggak ada hama, ulat dan semacamnya, nanti tanaman bougainville kita juga tidak tertular. Jadi yang penting pengendalian hama ya. Nah itu tadi 6P yang harus kita terapkan: penyinaran, penyiraman, pemotongan, pemupukan, penambahan media, dan pengendalian gulma. Kalau kita lakukan itu dengan baik, nanti tanaman bougainville kita juga akan tumbuh subur, kemudian berbunga lebat. Teman-teman untuk pemesanan bougainville masih bisa diorder ya. Untuk kemarin masih overload pengiriman karena JNT Kargo banyak diskonnya, jadi mohon maaf kalau pengirimannya terlalu lama. Nanti kalau tanaman sampai tempat ada kerusakan pasti kami ganti. Karena video sudah terlalu panjang, nanti teman-teman bisa langsung DM saya saja ya untuk informasi harga. Harganya sama sih, masih 200.000, 5 pohon free ongkir se-Jawa. Untuk macam-macamnya ya, mungkin untuk variannya apa saja nanti bisa tanya-tanya lewat WA saja atau lewat inbox. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.